Menjelang pagi tanggal 11 Februari 1869, Teguh Umar gugur dalam pertempuran mendadak melawan pasukan Belanda di pinggiran Melabu. Cut Nyak tentu saja amat berduka, namun ia menolak larut dalam kesedihan. Ia pernah mengalami situasi serupa di masa lalu saat meratapi kematian suami sebelumnya, yaitu Ibrahim Lamga, yang juga tewas di tangan penjajah pada 29 Juni 1878. Kali ini, Cut Nyak tidak ingin membuang-buang waktu hanya untuk menangisi orang yang sudah tiada. Ia tidak mahu pengorbanan Tengku Umar sia-sia. Cut Nyak bertekad melanjutkan perjuangan suaminya sampai di tetes darah terakhir. Zachary Lulov dalam Cut Nyak Kisah Ratu Perang Aceh, menuliskan fragmen ini dengan amat menyentuh. Sambil memeluk Cut Gambang, anak satu-satunya dari Tengku Umar, yang mulai menangisi kepergian sang ayah. Cut Nyak berucap dengan suara gemetar, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak sesungguhnya sempat heran mengapa Umar bisa terbunuh. Ia tahu bahwa suaminya adalah seorang ahli strategi ulung dan jarang bertindak gegabah, apalagi Melabuh merupakan kampung kelahiran Tengku Umar. Pastinya ia sudah amat memahami medan di sana. Kecurigaan Cut Nyak pun muncul. Ada pengkhianat yang memberikan bocoran pada musuh. Berperang sejak belia, Tengku Umar lahir di Melabuh tahun 1854. Ayahnya adalah Tengku Ahmad Mahmud, yaitu seorang ulai balang atau kepala daerah. Sementara ibundanya berasal dari lingkungan istana kerajaan di Melabuh. Dalam buku ensiklopedi Pahlawan Nasional yang disusun Julinar Said dan kawan-kawan, disebutkan bahwa dari garis ayahnya, Tengku Umar berdarah Minangkabau. Antara keluarga Tengku Umar dengan Tanah Rincong memang terikat terjalin kedekatan sejak dahulu. Tengku Umar keturunan Datuk Mahkudum Sati, orang kepercayaan Sultan Iskandar Muda, yang diberi wewenang untuk memimpin wilayah Pariaman di Sumatera Barat. Sebagai bagian dari Kesultanan Aceh kala itu, sejak tahun 1873, saat perang Aceh mulai berkobar, Tengku Umar turut mengangkat senjata untuk mengusir kaum penjajah dari Serambi Mekah. Pada kala itu, usianya baru 19 tahun. Keberanian dan ketangkasannya membuat pamor Tengku Umar mudah melejit. Bahkan pada umur sebelia itu, ia sudah dipercaya menjadi kepala kampung atau kecik kampung. Tengku Umar menikahi Cut Nyak pada tahun 1880. Sebelumnya Tengku Umar sudah punya dua istri, yaitu Nyak Sophia, anak seorang ulai balang yang dinikahinya pada tahun 1874. Kemudian menikah lagi dengan Nyak Mahligai, yaitu putri salah satu pemimpin rakyat Aceh yang disegani, Panglima Sagi 25 Mukim. Kendati begitu, Tengku Umar tetap memberanikan diri untuk melamar Cut Nyak. Mukhtaruddin Ibrahim dalam buku berjudul Cut Nyak menuliskan bahwa Umar memang sangat mengagumi sosok perempuan pemberani yang juga masih kerabatnya itu. Pernikahan Tengku Umar dengan Cut Nyak disambut dengan gembira dan dirayakan dengan upacara yang cukup meriah. Kabar ini pun didengar oleh pemerintah Belanda di Kutaraja, Banda Aceh. Mereka menyadari bahwa pernikahan itu sama halnya dengan penggabungan dua kekuatan besar yang berpotensi membahayakan. Bukan hanya pejuang yang tangkas dalam peperang, Tengku Umar juga seorang yang sangat cerdas, meskipun tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Taktik dan manuvernya yang tak terduga mengejutkan, seringkali membuat orang heran sekaligus bingung, termasuk istrinya sendiri, yaitu Cut Nyak. Pada tahun 1883, Tengku Umar berdamai dengan Belanda. Ia bahkan masuk dinas militer Belanda. Gaya Umar ini bertolak belakang dengan karakter istrinya, yaitu Cut Nyak. Hingga akhir perang Aceh kelak, Cut Nyak tidak sudi takluk kepada bangsa asing
yang telah menginjak-injak tanah kelahirannya. Namun dengan terpaksa ia menyetujui langkah Tengku Umar, kendati terus mengikuti gerak-gerik suaminya itu. Pada tahun 1884, sebuah kapal milik Inggris terdampar di perairan Aceh. Kapal bernama Nasisero beserta kapten dan seluruh awak kapalnya itu disandera oleh penguasa kawasan tersebut, Tuku Imam Muda Raja Tenom. Raja Tenom meminta tebusan dalam jumlah yang besar jika ingin para tawanan beserta kapalnya dibebaskan. Gubernur Aceh, Laigin Tobias, panik karena persoalan ini telah memperburuk hubungan Belanda dengan Inggris. Maka Tengku Umar diminta untuk segera mengatasi masalah ini. Antara Belanda enggan bayar tebusan. Tengku Umar yang sesama orang Aceh diharapkan bisa melunakkan Tuku Imam Muda Raja Tenom. Tengku Umar pun berlayar dengan 32 orang anak buahnya dan pasukan Belanda ke Tenom. Profesor Dr. M. Din Majid dalam buku catatan pinggir sejarah Aceh, perdagangan, diplomasi dan perjuangan rakyat menyebutkan bahawa dalam perjalanan para prajurit Belanda itu dibunuh, senjata mereka pun dirampas. Belanda juga semakin berpolemik dengan Inggris karena gagal membebaskan para sandera. Inggris terpaksa membayar 100,000 ringgit sebagai tebusan dan Belanda harus mencabut blokade terhadap pelabuhan Tenom. Lain lagi dengan versi Muhtarin Ibrahim, seperti dikutip dari buku Cuk Nyadin. Dalam perjalanan pulang setelah dari Tenom, meskipun belum berhasil membebaskan sandera, terjadi perselisihan antara pihak umat dengan kapten kapal Belanda yang membawa rombongan itu. Setelah kejadian tersebut, Tengku Umar tidak kembali ke kubu Belanda, melainkan pulang ke markas rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cuk Nyadin. Kepulangan Umar membawa tambahan persenjataan dan barang-barang berharga yang dirampas dari kapal Belanda. Ada kemungkinan orang-orang Tengku Umar juga menghabisi lawan-lawannya di kapal itu. Belanda tertipu lagi. Kembalinya Tengku Umar disambut gembira sekaligus lega oleh Cuk Nyadin dan rakyat Aceh yang dipimpinnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 14 Juni 1886, Tengku Umar memimpin pasukannya menyergap kapal Hawke Kenton yang ternyata juga milik Inggris. Tengku Umar menyebut kapal tersebut karena dicurigai mengangkat senjata yang akan dijual secara ilegal. Inggris pun lagi-lagi dibuat marah dan mendesak Belanda untuk menuntaskan masalah ini. Demi memperbaiki hubungan dengan Inggris setelah kegagalan sebelumnya, Belanda terpaksa bersedia membayar tebusan kepada Tengku Umar, iaitu sebesar Rp25,000. Kekuatan finansial pasukan Aceh pun bertambah lagi. Namun pada tahun 1893, Umar dan 15 orang panglimanya tiba-tiba menyerahkan diri ke Belanda. Tak pelak, Cuk Nyadin terkejut sekaligus malu bahkan marah dengan kelakuan suaminya itu. Namun, Umar pastinya sudah punya siasat khusus. Belanda ternyata masih percaya kepada Umar dan menerimanya kembali. Sosok Umar memang amat berharga dan sangat berpengaruh. Terlebih, menurut Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912, dikutip dari tulisan Dr. Razali Muhammad Ali berjudul Strategi Muslihat Pahlawan Aceh. Tengku Umar dan para pengikutnya mengucapkan sumpah setia kepada Belanda. Tengku Umar pun diperintahkan memimpin ratusan prajurit Belanda bersenjata lengkap untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh. Sekali lagi, Umar menunjukkan kepiawaiannya dalam bersiasat. Di depan mata Belanda, ia tampak benar-benar melawan rakyatnya sendiri. Namun sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Bahkan, lagi-lagi Belanda dipencundangi. Pasukan Umar membawa lari 850 pucuk senjata, 25,000 butir peluru, 500 kg mesiu, 5 ton timah, wang tunai dan peralatan perang lainnya untuk menambah kekuatan rakyat Aceh. Tertipu 2 kali membuat Belanda sangat geram terhadap Tengku Umar. Bahkan, perkara ini berujung dengan pemecatan Christopher de Kerkhoff, Gubernur Aceh yang menjabat sejak tahun 1892. Penggantinya, Jacobus Augustinus Peter, memberikan ultimatum untuk menyerahkan kembali semua yang dilarikan Umar. Namun, peringatan itu tidak digubris. Pasukan Tengku Umar sendiri semakin kuat setelah bergabung dengan pasukan Parlimat Polim pada tahun 1898. 2 pahlawan besar dari tanah Rancur ini bersama-sama menghadap penguasa Kesultanan Aceh Darussalam, iaitu Sultan Muhammad Daud Shah, untuk menyatakan sumpah setia.
Di kubu lawan, Belanda sedang sibuk menyusun rencana untuk menghentikan sepak terjang Tengku Umar, sekaligus demi membalaskan dendam. Gubernur Aceh pengganti, Peter yang bertugas sejak tahun 1898, Johannes Benedictus Pankhurst, memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran demi menghabisi Umar. Serbuan membabi buta yang dilancarkan Belanda membuat pasukan Tengku Umar terdesak yang harus masuk keluar hutan dan naik turun bukit untuk mencari serangan. Perjuangan kali ini sangat berat dan melelahkan. Banyak anak buah Tengku Umar yang meninggalkan karena keletihan, kelaparan hingga sakit. Belum lagi medan yang sulit. Ditambah gangguan dari binatang-binatang liar dan buas. Hingga akhirnya sampailah Tengku Umar dan pasukannya di suatu daerah permukiman. Umar bersyukur karena pasukannya bisa sejenak beristirahat dan mengisi perut. Namun perjalanan harus segera dilanjutkan. Tujuannya adalah melabuh kota kelahiran Umar. Ternyata ada yang berkhianat, ada yang melaporkan kepada Belanda saat pasukan Tengku Umar beristirahat. Berkat informasi itu, Pankhurst memerintahkan pasukannya untuk mengejar Umar, sementara ia sendiri menunggu di Melabuh dengan pasukan lainnya. Betapa terkejutnya Umar tibanya di Melabuh tengah malam, tanggal 11 Februari 1899 itu. Di kampung halamannya sendiri, ia disambut tembakan gencar. Pasukannya tidak berkutik karena dari belakang pun menyusul rombongan lawan. Dalam situasi terjepit dan dihujani peluru tersebut, Tengku Umar kena tembak, gugur di tempat. Panlaut ajudan setianya bersusah payah menyelamatkan jenazah sang pahlawan untuk dibawanya pulang menghadap Cut Nyaddin. Beberapa laut di depan jasad suaminya, Cut Nyaddin berucap lantang meskipun tetap menahan duka. Di tempat itu, arwah Umar akan menyertai kita. Dari sana jugalah kita akan memenuhi tugas-tugas kita. Seperti yang biasa dilakukan Umar, kita akan memenuhi perintah Tuhan untuk memerangi orang kafir, Panlaut. Cut Nyaddin bersumpah tidak akan menyerah kepada Belanda demi menuntaskan dendam Tengku Umar dan membebaskan rakyat Aceh dari belenggu penjajahan. Selama aku masih hidup, kita masih memiliki kekuatan. Orang ini akan kita teruskan demi Allah. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah, mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.